pun menimpali kisah ini. Nabi mengatakan afdholun nas anfa'uhum linnas, paling mulianya manusia, manusia unggulan adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maaf para hadirin, kalau bicara sedekah ini saya akan bicara singkat 2 poin. Pertama, masalah kepedulian kita. Yang kedua, masalah doa bersama. Para jamaah, masalah sedekah kita jangan takut. Tidak ada orang sedekah jadi bangkrut. Tidak ada orang sedekah jadi melarat. Malah orang melarat dengan sedekah jadi kaya. Ini masih dalam menceritakan Nabi Musa alaihi salam. Seorang pakar sejarah juga namanya Al-Imam Al-Qayyumi. Beliau menceritakan satu saat Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah, Musa, itu salah satu umatmu yang rumahnya, kalau sekarang ya disebut RT RW-nya, jalannya, yang rumahnya di pojok sana itu tinggal suami istri itu umurnya nanti tinggal 100 tahun kata Allah. Bapak Ibu jangan heran kalau umatnya Nabi Musa umurnya panjang. Ada riwayat umatnya Nabi Musa umurnya kadang-kadang sampai 3000 tahun. Malah satu saat Nabi Musa lewat di kuburan, ada seorang ibu lagi nangisi kuburan. Nabi Musa lewat, Nabi Musa ngomong, "Bu, sudah mati-mati, tidak usah ditangisi, tidak bakal hidup lagi." Kata ibu itu, Nabi Musa, jenengan tidak tahu yang mati siapa. Kata Nabi Musa, yang mati siapa sih? Anakku masih kecil. Nabi Musa tanya, umurnya berapa? Baru 250 tahun. Jadi di zamannya Nabi Musa 250 tahun belum balik ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa diberitahu sama Allah, Musa, itu ada umatmu suami istri rumahnya di pojok sana. Menurut catatanku kata Allah itu usianya tinggal 100 tahun. Dan menurut ketentuanku kata Allah, suami istri itu 50 tahun akan menjadi kaya raya, 50 tahun akan menjadi miskin. Akan menjadi apa? Miskin. Coba Musa didatangi suami istri itu, suruh milih, mau kaya dulu apa mau miskin dulu. Kira-kira kalau kita yang ditawari mau kaya dulu apa mau miskin dulu? Kaya dulu. Gak enak tuh habis kaya miskin. Kalau saja yang ditawari, yang nawari kan Allah ya. Kalau saja yang ditawari, jangan ada miskinnya ya Allah, kaya terus saja. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Nabi Musa datang, suami istri menemui. Nabi Musa menyampaikan, nih aku dapat perintah dari Allah, Anda berdua umurnya tinggal 100 tahun, 50 tahun akan menjadi kaya, 50 tahun akan menjadi miskin. Kira-kira mau milih mana? Miskin dulu apa kaya dulu? Yang jawab istrinya dulu. Istrinya ngomong sama suaminya, suamiku lebih baik kita miskin dulu. Habis miskin kaya enak daripada habis kaya terus miskin. Kata suaminya, istriku kamu ikut aku saja. Musa sampaikan kepada Allah, aku ingin kaya dulu, ingin kaya. Tapi Musa sampaikan kepada Allah, ya Allah, itu pengen kaya dulu. Itu harta datang kaya kebanjiran, kaya luar biasa. Nabi Musa mengamati. Kata Nabi Musa, tunggu saatnya nanti akan miskin 50 tahun. Ketika menjadi orang kaya, apa pekerjaannya orang ini? Peduli. Panti jompo, di apa? Disantuni, anak-anak yatim disantuni, peduli luar biasa. Nabi Musa pun terus mengamati, tunggu nanti akan jadi miskin. Masjid dibangun, madrasah dibantu, ya.
Pelajar-pelajar dibantu sampai 50 tahun. Diamati oleh Nabi Musa. Setelah 50 tahun, tinggal apanya ini? Tinggal miskin. Iya, walaupun dulu di kantor Departemen Agama di Kabupaten Tegal saya pernah memberikan satu doa, tapi malam ini saya memberi doa juga dari Rasulullah, namanya doa anti miskin. Doa anti miskin, doa anti melarat, dan ini pasti dari Nabi kita Muhammad SAW. Setelah diamati oleh Nabi Musa, ternyata selesai 50 tahun kan tinggal miskin, malah tambah kaya. Nabi Musa ketika waktunya munajat dengan Allah di Bukit Tur Sina, Nabi Musa bukan memprotes Allah, bukan, tapi Nabi Musa tanya, ya Allah, kan Engkau mengatakan ini dua orang ini kaya 50 tahun, setelah kaya akan menjadi miskin. Sekarang saatnya miskin, kok malah tambah kaya? Apa kata Allah? Iya Musa, menurut ketentuanku, orang yang peduli menginfakkan hartanya, mensodakokan hartanya, itu akan aku ganti di dunia berlipat ganda. Dia selama kaya 50 tahun sodako terus, maka sekarang saat miskin malah tambah kaya. Itu dari ketentuanku, hasil sodako selama kaya. Berarti ada miskinnya apa enggak? Itulah orang yang senang sodako. Dalam istilah Islam ada namanya sahiyun. Sahi itu dermawan. Kalau bahasa babakannya lomang, ya. Sebaliknya sahi al-bukhul, bakhil. Mudah-mudahan kita menjadi orang sahi semuanya. Amin. Dan orang yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, barangkali di antara kita ada yang dihinggapi penyakit bakhil, cepat-cepat disingkirkan, sebab efeknya sangat amat luar biasa. Pakar sejarah pernah menceritakan di zaman keemasan Baghdad, itu ada suami istri yang diberi oleh Allah. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad. Suami istri diberi oleh Allah kekayaan, barokah hidupnya yang sangat amat luar biasa. Iya, bangun rumah seperti istana, anak-anaknya dikawinkan dan dibangunkan rumah sendiri-sendiri, tinggal suami istri di satu rumah yang megah, harta yang bertumpukan. Tapi sayang, suaminya bakhil, istrinya sahih, dermawan, lomang. Suaminya bakhil, istrinya luar biasa, orang yang sangat amat peduli. Walhasil para hadirin, satu saat suami istri ini di rumah, tengah malam jam 2 malam, ada orang gedor pintu. Tolong, aku 2 hari tidak makan, beri aku makan. Kata istrinya ngomong suaminya, Pak, buka pintunya, orang itu suruh masuk, itu di dapur banyak makanan, aku akan siapkan. Kata suaminya yang bakhil, diam istriku, itu orang, aku akan buka rumah dan akan aku tendang orang itu. 2 hari tidak makan, dibuka rumah jam 2 malam, orang itu sama suaminya ditendang, udah bisa lari, bisanya merangkak dari lemesnya. Sana kamu pergi, jangan ngotori halaman rumahku. Istrinya di dapur sambil menangis. Ini ada banyak, kenapa anda suruh masuk? Subhanallah. Tidak begitu lama suami istri ini cekcok. Setelah cekcok terjadi perceraian. Kekayaannya dibagi 2. Suaminya ambil sebagian, pergi nggak tahu kemana perginya. Ini istrinya seorang janda, pulang kampung, bikin rumah yang mungil, di tepinya bikin musola yang mungil, yang bagus. Janda yang solihah. Kebenaran di kampung situ, para hadirin, ada duda yang soleh, ada duda yang soleh.
Jadi orang-orang kampung musyawarah, yuk kita kawinkan saja duda yang soleh dengan janda yang soleh. Dikawinkan. Setelah dikawinkan, hidup begitu harmonis, hidup begitu bahagia, dua-duanya seorang yang sahih, yang loman, yang dermawan. Setelah kehidupan janda yang soleha dengan duda yang soleh menjadi satu, beberapa bulan kemudian jam 2 malam ada orang gedor pintu. Tolong aku beri makan, aku sudah 2 hari tidak makan. Kata suami sambungannya, istriku siapkan. Kata istrinya, betul, buka pintunya, suruh masuk, aku akan siapkan makanan, di dapur banyak makanan. Suaminya masukkan orangnya dengan lemah, kotor, istrinya mengeluarkan makanan. Setelah makanan disiapkan, istrinya mempersilahkan kepada orang yang 2 hari tidak makan, monggo silahkan makan. Ketika mengatakan silahkan makan, melihat orang miskin yang minta makan sudah 2 hari tidak makan, istrinya langsung pingsan, semaput. Bingung ini suami sambungannya, kok ngasih makan orang jadi pingsan. Setelah makan kenyang, orang itu pulang, suaminya ambil air, diusap wajahnya sampai siuman istrinya. Waktu siuman, diomongi sama suaminya, istriku, kenapa kamu memberi makan kepada orang yang kelaparan kok jadi pingsan? Kata istrinya, maaf pak, itu orang itu yang aku beri makan, itu mantan suamiku. Itu mantan suamiku. Pernah satu malam ada orang gedor pintu jam 2 malam minta makan, malah ditendang sama suamiku. Itu yang nendang mantan suamiku. Dipeluk oleh sambungannya ini, suami sambungannya mengatakan, istriku itu yang ditendang waktu itu aku yang ditendang.